Para pemain timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali. Terbaru adalah Ole Romeni yang sudah tiba di Pulau Dewata. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia Ole Romeni sudah tiba di Bali pada Jumat dini hari. Penyerang Oxford United ini ingin sejenak menikmati liburan di Bali sebelum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Melalui akun Instagram miliknya, Ole Romeni memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun ini mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata. Ole tiba lebih awal dari jadwal pemusatan latihan atau training center timnas Indonesia di Bali yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin mendatang. Waktu 3 hari sebelum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia akan digunakan Ole Romeni untuk liburan dan menikmati keindahan di Bali. Ole menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba di Bali. Sebelumnya, rekan Ole Romeni di Oxford United, Marcelino Ferdinand, sudah lebih dulu liburan di Bali bersama Asnawi Mangku Alam. Ole pun tak sabar membela timnas Indonesia kembali, termasuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center mulai Senin mendatang. PSSI resmi menunjuk legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Simon ditunjuk sebagai kepala pemandu baket sepak bola nasional. Kabar tersebut tersiar di laman media Belanda, Voetbal Premier. Sosok Simon merupakan orang yang berjasa menerbitkan pemain-pemain muda berbakat di Ajax. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mulai pulih dari cedera. Kini tengah menjalani sesi latihan ringan. Kemunculan Kevin Dix ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang diharapkan bisa tampil maksimal saat hadapi Cina dan Jepang nanti. Bek timnas Indonesia Kevin Dix yang telah lama absen bermain bersama FC Copenhagen karena cedera kabarnya telah sembuh. Sebelumnya Dix tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Video terbaru yang diunggah Copenhagen Sundays terlihat Dix tertangkap kamera tengah menjalani latihan khusus. Dalam video berdurasi 19 detik ini, Dix berlatih sendirian secara terpisah dari rekan-rekannya. Dix jalani sesi latihan ringan dengan melakukan operan pendek 1-2 bersama staf pelatihnya. Pemain berusia 28 tahun itu nampak lincah sambil mengontrol bola dan mengoper balik kepada staf pelatih. Ya, kehadiran Dix ini tentu membuka peluang bagi skuad Garuda. Apalagi nanti timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hadapi Cina dan Jepang di awal bulan Juni mendatang. Pemain bertahan serba bisa ini diharapkan bisa tampil on power bersama punggawa lainnya demi bisa mewujudkan mimpi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suhartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Mereka jalan ya, bro. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah
dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle ataupun perombakan Kabinet Merah Putih. Kendati demikian, Presiden Prabowo secara rutin mengevaluasi para menterinya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Tapi Presiden kerap atau rutin melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, menteri-menterinya ya, iya, Mas ya? Iya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang itu prestasi. Misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Ini kan dalam sejarah kita bernegara, ya, alhamdulillah kita berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, ya, di mana kita sekarang hari ini kita produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan per tadi malam sudah stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan oleh teman-teman di Bulog itu sudah mencapai di atas 3,5 juta ton. Dan ini bagian dari evaluasi tadi, kelompok jenis yang evaluasi bagus kan.